Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raras Galus Safira, NPM 19040208036 akan membahas tentang bahasa figuratif dalam 4 kumpulan sajak karya W.S. Rendra. Latar belakang. Karya sastra merupakan elemen penting untuk membangun kepribadian yang baik bagi manusia. Begitu juga dengan puisi, berdasarkan medium bahasa dapat mendorong manusia untuk menjiwai nilai-nilai kerohanian, kemanusiaan, kemasyarakatan, dan kebudayaan. Maka dari paparan di atas bertujuan untuk mengetahui bahasa figuratif di setiap bahasa figuratif yang digunakan dalam buku puisi karya W.S. Rendra yang berjudul 4 kumpulan sajak. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah di sini yang pertama, bahasa figuratif yang digunakan dalam menganalisis puisi. Bagaimana makna dari setiap bahasa figuratif yang digunakan dalam buku puisi karya W.S. Rendra yang berjudul 4 kumpulan sajak. Tujuannya pun untuk mengetahui bahasa figuratif yang digunakan dan untuk mengetahui makna setiap bahasa figuratif yang digunakan dalam buku puisi karya W.S. Rendra yang berjudul 4 kumpulan sajak. Manfaat penelitian di sini ada dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis di sini dapat menjadi pengetahuan dan wawasan baru akan makna dari bahasa kiasan di setiap puisi karya W.S. Rendra. Manfaat praktis bagi guru bahasa Indonesia dapat menjadi wawasan dan ilmu pengetahuan baru akan puisi karya W.S. Rendra, dan untuk peneliti bermanfaat sebagai penambah wawasan dan pengetahuan terkait bahasa figuratif yang ada dalam puisi W.S. Rendra. Penegasan istilah di sini ada 3, yakni karya sastra, puisi, dan bahasa figuratif. Karya sastra yaitu hasil peniruan atau gambaran dari kenyataan mimesis. Sebuah karya sastra harus merupakan peneladanan alam dan sekaligus merupakan model kenyataan. Oleh karena itu, nilai sastra semakin rendah dan jauh dari dunia ide. Puisi. Puisi adalah sebuah tulisan yang digunakan secara emosional oleh pengarang untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dengan tulisan yang menggunakan gaya bahasa figuratif dengan majas-majas tertentu untuk memperindah sebuah tulisan. Bahasa figuratif di sini merupakan bahasa yang menyatakan sesuatu dengan cara yang tidak bisa, yakni secara tidak langsung mengungkapkan makna kata atau bahasanya bermakna kias dan makna lambang. Kajian pustaka di sini juga ada 3, yakni karya sastra, puisi, dan bahasa figuratif, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Metode penelitian di sini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data secara lebih luas dan mendetail yang memiliki makna menurut Sugiono 2011. Dalam penelitian ini, lebih berfokus pada bahasa figuratif terhadap puisi karya W.S. Rendra yang berjudul 4 kumpulan sajak. Untuk data dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini yakni puisi karya W.S. Rendra yang berjudul Nina Bobo, Bagi Pengantin, Mata Hitam, Surat Cinta, Episode, dan Ibunda. Sumber data yang didapat pada penelitian kali ini yaitu berupa buku kumpulan puisi yang berjudul 4 kumpulan sajak karya W.S. Rendra. Teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini berupa menentukan puisi yang akan diteliti, membaca teori yang akan diterapkan pada penelitian ini, melakukan analisis terhadap puisi yang telah ditentukan. Untuk instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa buku kumpulan puisi karya W.S. Rendra yang mana akan dianalisis dan menjelaskan makna kias puisi yang akan diteliti. Teknik validasi puisi berupa tabel untuk menentukan bagian-bagian puisi yang mana apakah sudah sesuai antara puisi yang dipilih dengan bahasa figuratif. Untuk prosedur penelitian di sini ada 4. Yang pertama, membaca dan memahami puisi terlebih dahulu, kemudian mengumpulkan data dalam puisi, kemudian mengklasifikasi dan memvalidasi, dan yang terakhir menganalisis dan menyimpulkan. Untuk pembahasan, bahasa figuratif yang digunakan dalam puisi yakni ada 3, yakni bahasa figuratif hiperbola, personifikasi, dan metafora. Untuk penjelasannya seperti yang ada di slide yang sudah saya paparkan. Untuk selanjutnya yakni makna dari setiap bahasa figuratif yang digunakan dalam buku puisi karya W.S. Rendra yang berjudul 4 kumpulan sajak. Di sini untuk majas hiperbola pada sajak Mata Hitam terletak pada baris ke-6
dapat dikutipkan kecantikan tanpa suara, tanpa pelangi. Ini dapat diartikan dengan sederhana, yakni kecantikan yang natural. Akan tetapi dalam kalimat tersebut dilebih-lebihkan sebagai kalimat tersebut terlihat sangat menakjubkan. Padahal hal tersebut memiliki arti sangat sederhana dan tidak berbelit-belit. Untuk majas personifikasi pada sajak surat cinta terletak pada bait pertama baris kelima, dan angin mendesah. Terkandung majas personifikasi karena terdapat dalam kalimat tersebut menggambarkan angin yang sedang mendesah. Sedangkan mendesah hanya bisa dilakukan oleh manusia. Hal inilah yang menyebabkan kalimat tersebut mengandung majas personifikasi. Meskipun sebenarnya dari kalimat tersebut memiliki makna arti tersendiri, akan tetapi tetap saja dalam kalimat tersebut mengandung majas personifikasi karena berperilaku seolah-olah seperti manusia. Dan selanjutnya majas metafora pada sajak ibunda. Pada bait pertama baris pertama, engkau adalah bumi mama. Pada kalimat ini disebut sebagai majas metafora karena ibunda di sini dianggap seperti bumi. Ibunda bisa diartikan sebagai segalanya, seperti bumi ini yang sangat sempurna dengan segala isinya dan tidak bisa diutarakan lagi menggunakan dengan kata-kata. Karena kata bumi ini sudah mengartikan segalanya, tiada duanya dan sangat sempurna dan memiliki arti luas. Begitulah ibunda yang ada pada kalimat ini, bahwa ibunda adalah bumi. Terdapat kata perbandingan yang menggambarkan suatu hal atau ungkapan dan memiliki makna tersirat yang menyamakan hal yang satu dengan hal yang lainnya. Untuk kesimpulan dari yang telah saya paparkan tadi, bahasa figuratif merupakan kata kias yang sering digunakan oleh para pengarang dalam karya-karya yang dituangkan. Dalam analisis yang telah dilakukan, bahwa kumpulan puisi karya W.S. Rendra yang berjudul 4 kumpulan saja menggunakan gaya bahasa yang sangat agak sulit dipahami. Tidak hanya itu, di dalam puisi karya W.S. Rendra ini, di balik rangkaian kata yang sedikit sulit dipahami, terdapat beberapa gaya bahasa yang mengakibatkan puisi karya W.S. Rendra menjadi lebih menarik dan penggunaan kata yang dipilih seolah-olah memberi nyawa dan terlihat hidup. Beberapa gaya bahasa yang dianalisis dalam pembahasan yang telah dipaparkan dari kelima puisi karya W.S. Rendra, penggunaan bahasa yang dianalisis berupa majas hiperbola, yang mana majas hiperbola ini yakni majas yang mengandung pernyataan yang berlebih-lebihan dengan maksud memberi penekanan pada suatu pernyataan untuk memperhebat, meningkatkan kesan dan pengaruhnya. Selanjutnya, majas personifikasi yang menggambarkan objek benda yang seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Dan terakhir, menggunakan majas metafora, di mana metafora ini gaya bahasa yang digunakan sebagai kiasan yang secara tidak langsung memiliki sesuatu maksud lain berdasarkan persamaan atau perbandingan. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.